Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vista Farista Putri dari kelas 3E Hukum Diplomatik dan Konsuler yang diampu oleh Pak Sintong. Dengan NIM saya yaitu 4012411279. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip hukum dalam hukum diplomatik. Hukum diplomatik itu merupakan cabang dari hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara melalui perwakilan diplomatik dan konsuler. Adapun prinsip-prinsip ini itu penting banget agar hubungan antar negara itu bisa berjalan tertib, bisa berjalan dengan damai dan saling menghormati. Tapi di sini saya akan menguraikan ada 13 prinsip yang saya ketahui. Yang pertama itu prinsip menghormati kedaulatan negara. Prinsip utama itu adalah menghormati kedaulatan negara. Nah, negara ini mengirim dan diplomat harus menghormati kedaulatan negara penerima dan tidak mencampuri urusan dalam negeri. Ini kita contohkan pada kasus penyadap Amerika Serikat terhadap Jerman yang dianggap melanggar prinsip ini. Karena itu, menyentuh kedaulatan negara lain. Prinsip yang kedua, itu ada prinsip persamaan derajat atau equality of states. Semua negara itu memiliki kedudukan yang besar dan yang sama. Maupun kedudukan yang besar, maupun kedudukan yang kecil. Intinya kedudukannya sama. Tapi, tidak ada negara yang lebih tinggi derajatnya dalam hubungan diplomatik. Ini contohnya posisi Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat itu sama dengan posisi Duta Besar Amerika di Indonesia. Jadi derajatnya sama, nggak ada yang dibedakan. Yang ketiga itu ada prinsip non-intervensi. Diplomat dilarang ikut campur dalam urusan politik dalam negeri negara penerima. Nah, di sini tuh maksudnya apa? Maksudnya kalau melanggar, negara penerima itu bisa menyatakan diplomat itu sebagai persona non grata. Misalnya nih, jika diplomat yang asing ikut dalam kampanye politik lokal, itu jelas melanggar prinsip non-intervensi. Jelas banget. Kita lanjut ke prinsip yang keempat, itu prinsip imunitas dan kekebalan diplomatik. Itu menurut Konvensi Wina 1961, diplomat itu memiliki kekebalan hukum pidana, perdata, administrasi di negara penerima. Jadi gedung kedutaan arsip, terus dokumen diplomatik juga tidak boleh diganggu gugat sebenarnya. Contohnya itu ada di kasus Julian Assange kalau nggak salah, di kedaulatan besar di Ekuador di sana, di London. Nah, itu tuh menunjukkan bagaimana gedung kedutaan diperlakukan sebagai wilayah yang dilindungi. Yang kelima itu prinsip fungsionalitas. Nah, jadi prinsip ini mempunyai hak-hak istimewa dari diplomat yang hanya berlaku agar tugas diplomatik berjalan lancar. Bukan untuk keuntungan pribadi ya, teman-teman. Untuk kekebalan hukum itu biar tidak disalahgunakan. Nah, contohnya tuh diplomat yang melanggar aturan lalu lintas. Tidak bisa ditindak langsung, tapi negara penerima itu bisa meminta negara asal untuk menegur atau menghukum. Yang keenam, nah ini prinsip timbal balik atau reciprocity, itu nama lainnya. Nah, jadi di prinsip timbal balik ini, perlakuan yang diberikan kepada diplomat suatu negara akan dibalas dengan perlakuan yang sama oleh negara lain. Misalnya nih, kalau Indonesia memberikan fasilitas keamanan penuh untuk diplomat Jepang, maka Jepang juga harus memberikan perlakuan yang serupa untuk diplomat Indonesia. Jadi harus seimbang, harus saling sama-sama menguntungkan, tidak boleh saling merugikan. Misalkan Indonesia memberikan perlakuan yang itu ya, fasilitas keamanan yang penuh untuk diplomat Jepang. Lalu Jepang tidak memberikan hal yang sama kepada Indonesia. Nah, itu tidak boleh. Itu bukan prinsip dari timbal balik. Itu merugikan.
Yang ketujuh nih, ada prinsip perdamaian dan kerjasama. Diplomasi bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia dan meningkatkan kerjasama. Nah, jadi hubungan diplomatik itu seharusnya tidak dijadikan sarana konfrontasi. Nah, contohnya kayak dialog internasional. Untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel selalu melibatkan jalur diplomasi. Selalu itu teman-teman ya. Yang kedelapan itu prinsip persona non grata. Jadi negara penerima berhak menyatakan seorang diplomat sebagai persona non grata jika dianggap mengganggu atau melanggar hukum diplomatik. Contohnya di Amerika Serikat, kalau nggak salah, ya di Amerika Serikat dan Rusia ya beberapa kali saling mengusir diplomat karena tuduhan spionase. Yang kesembilan itu prinsip itikat baik atau good faith. Semua hubungan diplomatik itu dijalankan berdasarkan itikat baik atau pacta sunt servanda. Ya, perjanjian. Artinya apa? Artinya setiap perjanjian itu harus dipatuhi. Diplomasi itu tidak boleh dijalankan dengan tipu daya yang merugikan negara lain. Seperti itu kurang lebih. Kita lanjut ke prinsip yang ke-10, itu ada prinsip persetujuan bersama atau mutual consent. Hubungan diplomatik itu hanya bisa terjadi kalau kedua negara tuh setuju tanpa kesepakatan bersama. Jadi hubungan diplomatik tidak dapat dibangun. Contoh Arab Saudi dan Iran ini sempat memutus hubungan diplomatik lalu membangun kembali setelah ada kesepakatan bersama di tahun baru-baru ini di tahun 2023. Yang ke-11 itu ada prinsip resiprositas dalam sanksi diplomatik. Jadi selain timbal balik tadi yang antara Indonesia dan Jepang yang sifatnya positif, ada juga resiprositas dalam sanksi. Jika suatu negara mengusir diplomat negara lain, jadi suatu negara nih misalkan mengusir diplomat negara lain. Nah, biasanya negara itu akan membalas dengan mengusir diplomat yang sama jumlahnya. Jadi hampir sama, tapi bedanya ini ke negatif, ke sisi yang negatif, yang tadi sisi yang positif karena timbal balik untuk kebaikan. Kita di prinsip ini kita kasih contoh Uni Eropa dan Rusia yang sering melakukan hal ini ketika terjadi ketegangan politik. Yang ke-12 itu ada prinsip perlindungan warga negara di luar negeri ya. Jadi fungsi diplomasi juga melindungi kepentingan warga negaranya yang berada di negara lain. Nah, prinsip ini menjadi dasar mengapa kedutaan besar itu punya bagian khusus untuk pelayanan konsuler. Misalnya nih, saat terjadi konflik di Sudan, di luar negeri, itu tahun 2023, Kedutaan Besar Republik Indonesia itu di Khartoum aktif mengevakuasi WNI, warga negara Indonesia. Itu. Nah, ini yang terakhir, ada prinsip netralitas dalam konflik. Diplomat harus menjaga netralitas dalam konflik internal negara penerima. Mereka hanya boleh bertindak dalam kapasitas resmi, bukan memihak salah satu kelompok. Ya. Nah, jadi dapat saya simpulkan ya dari prinsip-prinsip yang telah saya sebutkan dan saya jelaskan kepada teman-teman. Di sini kesimpulannya, prinsip-prinsip hukum diplomatik itu mencakup adanya penghormatan kedaulatan, persamaan derajat, non-intervensi, terus imunitas, fungsionalitas, timbal balik, terus ada juga perdamaian, persona non grata, ada banyak ya tadi apa aja ya, itikat baik gitu, persetujuan bersama, resiprositas yang lebih ke negatif, lebih kebalikannya dari timbal balik tadi, dan netralitas. Jadi prinsip ini juga tercantum pada dalam Konvensi Wina 1961 dan berbagai praktik internasionalnya. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, mungkin hubungan antar negara itu dapat berlangsung secara tertib, adil, dan damai. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, saya minta maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, dan sore.